Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu lagi di mata pelajaran PPKN kelas 12. Kali ini kita akan membahas di bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Jadi yang kita bahas di sini adalah perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Salah satu upayanya adalah dengan pembentukan lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, sekarang mari kita bahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Coba kalian lihat di sini ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Gambar di samping menunjukkan adanya siswa yang tidak patuh terhadap hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan seperti di sekolah yang tidak ada tata tertib, kemudian di lingkungan masyarakat yang tidak ada norma-norma sosial. Maka itu jika semuanya terjadi kekacauan di semua tempat, sehingga tidak mungkin menjadi semuanya itu mencapai keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang benar-benar tidak akan terwujud. Bicara mengenai hukum, kita lihat dulu ada pengertian dan tujuan hukum. Menurut Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga mengikat hakim. Dan ada menurut Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial di mana tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan, yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Selain pengertian hukum, ada juga tujuan hukum. Menurut Van Kant, hukum itu bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dan menurut Kancil, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat itu. Bagaimana dengan penjelasan hukum dan tujuan hukum di atas? Sudah ingatkah dengan tentang hukum? Dulu kalian di kelas 11 mungkin di SMP sudah mempelajarinya ya. Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Di sini pengertian secara luasnya, hukum itu adalah aturan yang harus kita patuhi, di mana hukum tersebut memiliki sifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dikatakan memaksa karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar, hukum akan menerima sanksi yang tegas. Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, sekarang kita ke perlindungan hukum. Kata Adi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi yang ada. Begitu juga Simanjuntak mengatakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Itulah pengertian perlindungan hukum menurut para ahli ya. Perlindungan hukum memiliki unsur-unsurnya. Unsur yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
Perlindungan hukum, sekarang kita ke penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dan berbagai macam bidang kehidupan. Mudahnya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili dan telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi fungsi dari penegakan hukum ini di mana ketika seseorang melaksanakan atau melanggar aturan, maka dia akan dihukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan penting bagi setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi di segala bidang kehidupan. Makanya kita semua ini butuh sekali dengan yang namanya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ada cara bagaimana kita bisa berhasil untuk memproses perlindungan dan penegakan hukum. Ada beberapa faktor. Yang pertama, itu hukumnya dilihat seperti apa. Yang kedua, penegak hukumnya siapa. Yang ketiga, itu ada masyarakatnya. Yang keempat, sarana dan fasilitasnya seperti apa. Dan yang terakhir, adanya kebudayaan. Sekian dari Ibu untuk materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.